Untuk membiarkan atau memperbanyak beberapa jenis tumbuhan, tidak lagi harus menerapkan sistem vegetasi buatan seperti mencangkok, merunduk, menyambung dan sebagainya. Oke, akan tetapi bisa mengambil bagian tubuh tumbuhan tersebut untuk dibiarkan atau diperbanyak dengan hasil yang sama dengan induk. Sistem ini nanti ada yang dikenal dengan kultur jaringan, di mana kultur jaringan merupakan salah satu contoh produk bioteknologi yang modern. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Di pertemuan minggu lalu, Bapak telah menjelaskan seperti apa itu prinsip dan produk-produk yang dihasilkan bioteknologi konvensional. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas itu bioteknologi yang modern. Bioteknologi modern merupakan penerapan metode rekayasa genetika atau rekayasa DNA untuk membentuk suatu produk mendukung yang namanya kehidupan manusia untuk saat ini. Nah, bahwasanya untuk produk-produk bioteknologi modern nanti seperti kultur jaringan, kedua ada nanti hibridoma atau disebut sebagai antibodi monoklonal, lalu yang ketiga itu pembuatan insulin, yang keempat ada prinsip daripada cloning, lalu ada nanti inseminasi buatan, dan ada juga prinsip pembuatan bayi tabung. Perkembangan bioteknologi modern sejalan dengan ditemukannya penemuan-penemuan ilmu-ilmu baru, terutama itu setelah ditemukannya yang namanya struktur DNA oleh Watson dan Crick tahun 1953. Oke, nah bahwasannya perkembangan bioteknologi modern itu diturut dengan ilmu-ilmu lain seperti biologi molekuler, biologi sel, biokimia, kemudian genetika dan sebagainya. Adapun ciri-ciri bioteknologi modern, yang pertama dia itu menghasilkan hasil atau produk yang lebih besar, kemudian dilakukan pada kondisi peralatan dan lingkungan yang steril atau yang lebih bersih, kemudian menggunakan alat-alat canggih untuk mendukung pembuatan produk-produk tertentu, dan ciri berikutnya bahwasanya dia tidak lagi sepenuhnya menerapkan atau menggunakan jasa mikroorganisme, tetapi membiarkan atau mengkultur beberapa jenis jaringan atau sel pada hewan ataupun tumbuhan. Lalu dia ini membutuhkan namanya keahlian khusus atau orang yang memiliki ilmu tertentu untuk menerapkan sistem ini. Tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang gitu ya. Salah satu produk bioteknologi modern yang akan kita bahas hari ini yaitu bioteknologi di bidang pertanian. Nah, yaitu menggunakan prinsip kultur jaringan. Nah, bahwasanya kultur jaringan merupakan salah satu media atau salah satu cara teknik perbanyakan secara vegetatif pada tumbuhan dengan menggunakan sel, jaringan atau organ tertentu yang ditanamkan pada suatu media khusus dalam kondisi yang aseptik. Bahwasanya kultur jaringan diperkenalkan oleh Gottlieb Haberland, warga negara Austria yang merupakan ahli botani. Nah, untuk kultur jaringan ini dilanjutkan kembali oleh ahli-ahli lainnya. Nah, salah satu yang terkenal yaitu F.C. Stewart yang menggunakan yang namanya kultur jaringan ini dengan mengamati sifat totipotensi pada jaringan floem pada tanaman. Bahwasanya totipotensi merupakan kemampuan sel untuk membentuk satu individu yang utuh dan lengkap sama seperti induknya. Selain sifat totipotensi, tumbuhan juga memiliki sifat pluripotensi dan multipotensi. Pluripotensi sel yaitu kemampuan sel untuk menghasilkan banyak sel anakan, namun tidak semua sel anakan diperlukan untuk pengembangan organisme tersebut. Sedangkan multipotensi sel yaitu kemampuan sel untuk menggambarkan sel-sel progenitor yang memiliki gen aktivitas potensi untuk berdiferensiasi menjadi beberapa sel, tetapi terbatas pada jenis tertentu. Misalnya, kambium masih dapat melakukan diferensiasi menjadi xilem dan phloem. Jenis-jenis kultur jaringan. Berikut jenis kultur jaringan berdasarkan jenis explant-nya. Ingat, explant merupakan sel atau jaringan asal. Ada nanti kultur meristem, kultur protoplas, kultur kalus atau embrio, kultur suspensi, dan kultur anter atau kultur haploid. Pertama, kultur polet atau anter, yakni kultur jenis ini adalah kultur jaringan menggunakan serbuk sari sebagai explant-nya. Bahwasanya jaringan yang dipilih untuk melakukan kultur. Kedua, kultur meristem. Bahwasanya untuk kultur ini menggunakan bagian tanaman yakni berupa jaringan yang masih muda
mudah dan aktif membelah, bersifat meristematis sebagai eksplan kultur. Ketiga, kultur protoplasma merupakan jenis kultur yang menggunakan sel jaringan hidup tanpa dinding, yakni sebagai eksplan. Keempat, kultur kloroplas merupakan kultur kloroplas dari sel hijau dari suatu tumbuhan guna membuat tanaman baru dan lengkap. Terakhir, kultur embrio ataupun kultur kalus memanfaatkan bagian tanaman berupa embrio tanaman, misalnya embrio kelapa kopior. Adapun syarat-syarat kultur embrio, yang pertama menunjukkan masa dormansi yang panjang. Embrio hibrida hasil penyilaian interspesifik yang tidak kompatibel dengan endosperma. Embrio dengan endosperm yang rusak seperti kepala kopior. Embrio tanpa endosperma seperti pada anggrek. Materi berikutnya yakni teknik dan langkah-langkah kultur jaringan. Bahwasannya terdapat 6 langkah dalam proses kultur jaringan. Yang pertama sterilisasi, kedua pembuatan media, 3 inisiasi, keempat multikasi, kelima pengakaran, dan terakhir aklimatisasi. Yang pertama sterilisasi. Segala sesuatu atau kegiatan kultur jaringan harus dilakukan di tempat steril, yaitu di laminar airflow cabinet dengan menggunakan alat-alat steril. Sterilisasi peralatan dilakukan dengan pemanasan autoclave serta pencelupan ke etanol dan atau larutan kaporit. Sterilisasi eksplan dapat dilakukan dengan menggunakan alkohol, bahan pemutih pakaian atau HgCl2. Laboran yang melakukan kultur jaringan harus membersihkan anggota tubuhnya sebelum bekerja. Kedua, pembuatan media. Media yang digunakan biasanya berupa agar-agar dan gula, garam mineral, vitamin, hormon, dan zat tumbuh. Hormon yang ditambahkan bervariasi, baik jenis ataupun jumlahnya, bergantung pada tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Langkah keempat, multiplikasi, merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menambahkan eksplan pada media, di mana eksplan tadi adalah sel atau jaringan asal. Kegiatan ini dilakukan di laminar airflow cabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang dapat menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Nah, bahwasanya tabung reaksi yang telah ditanami eksplan itu diletakkan di rak-rak pada suhu kamar. Tahapan kelima yakni pengakaran. Pada fase ini, eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan berjalan dengan baik. Pengamatan akan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar dan untuk memastikan tidak ada kontaminasi oleh jamur maupun bakteri. Langkah keenam yaitu aklimatisasi, yakni kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan antiseptik ke bending tertentu. Pada tahap ini haruslah berhati-hati dan bertahap, dimulai dengan pemberian songkup. Songkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara dan serangan hama penyakit. Setelah bibit dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap songkup dilepas dan dapat dipindahkan ke media baru. Secara singkat, teknik pembuatan kultur jaringan yang pertama, siapkan dulu alat dan bahannya dan harus steril. Lalu kemudian ambil eksplan atau bagian sel yang akan dikultur. Kemudian setiap sel atau jaringan yang sudah dikultur itu diambil hanya bagian tertentu saja. Nanti diberikan cat tumbuh nanti akan menjadi lembaran kalus yang disebut dengan lembaran-lembaran halus. Kemudian nanti kalus ini akan tumbuh menjadi tanaman kecil yang disebut dengan plantet. Nah, kemudian plantet ini nanti akan dipindahkan diamati dulu sistem perakarannya ke dalam tabung reaksi atau cawan khusus dan nantinya diberi pada ruangan suhu tertentu. Lalu diterapkan lagi nanti yang namanya aklimatisasi, yakni pemisahan tanaman baru ke media yang baru. Kemudian tanaman baru yang hasil kultur jaringan sekarang sudah boleh diperbanyak ke tempat-tempat habitat yang baru. Berikut ini merupakan manfaat kultur jaringan. Yang pertama, sifat identik dengan induknya. Kedua, perbanyakan dalam waktu singkat. 3, tidak perlu areal pembibitan yang luas. 4, tidak dipengaruhi oleh musim. Kelima, tanaman bebas jamur dan bakteri. Keenam, bibit yang dihasilkan seragam. 7, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin. Kedelapan, dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya.
Selain kelebihan, tentu juga punya kelemahan. Kultur jaringan memiliki kelemahan seperti bibit hasil kultur jaringan yang sangat rentan terhadap hama dan penyakit dari udara luar. Bagi orang tertentu, cara kultur ini terlalu mahal ya dan sulit dilakukan, membutuhkan modal investasi awal yang tinggi untuk membangun laboratorium khususnya dan peralatan dan perlengkapan yang canggih dan mahal. Nah, selain itu diperlukan juga bahwasannya untuk persiapan SDM yang handal untuk mengerjakan perbanyakan kultur jaringan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Dan produk kultur jaringan ya akarnya kurang kokoh.